Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 9 di subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 16 sampai dengan 20. Yuk subscribe dulu channel Karina, diklik loncengnya, like dan share juga ya, supaya Karina semakin semangat lagi bikin video buat adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Sebelumnya, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, di awal pelajaran ini ada bacaan ya tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan juga sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Kemudian di bagian ayo berlatih kita akan membuat peta konsep ya tentang manfaat energi matahari bagi manusia, bagi hewan, bagi alam, dan bagi tumbuhan. Nah, Kak Arina buatnya mendatar seperti ini. Nanti adik-adik boleh taruh di sini ya, buat di bukunya mengikuti dari arahan buku tematiknya. Nah, yang pertama bagi alam. Karina buat yang ini dulu ya. Ini yang nomor 1. Yang pertama, menerangi bumi. Sebagai pusat tata surya, nanti dituliskan di sini, menerangi bumi sebagai pusat tata surya ya. Kemudian sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan isinya, mengeringkan tanah yang basah setelah diguyur hujan, membantu terjadinya siklus air, lalu panas matahari menjaga kelangsungan hidup organisme di bumi. Kemudian bagi manusia yang ini yang kedua, ya, yaitu membantu manusia mengeringkan pakaian sebagai pembangkit listrik tenaga surya, kemudian membantu petani garam menguapkan air laut yang ada di ladang garamnya. Kemudian membantu petani untuk mengeringkan gabah, memberikan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya yang nomor 3 itu yang bagi hewan, ya ini yang nomor 3. Yang pertama adalah bagi hewan itu untuk menghangatkan tubuh, membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan, membantu proses pencernaan, mengeringkan bulu atau rambut, ya. Kemudian terakhir yang keempat bagi tumbuhan, yaitu yang pertama proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil, kemudian menjaga temperatur tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun. Kemudian menghilangkan air yang ada pada tumbuhan. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan bacaan tadi, coba identifikasikan sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Nah, kamu akan melakukan wawancara ya. Wawancara itu adalah untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di tempat tinggal, ya. Nah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa narasumber yang akan diwawancarai? Nah, bisa orang tua ya, kemudian ketua RT, ketua RW, tetangga kita ya, sebelah-sebelah rumah, teman sekelas, anak tetangga sebelah, bapak guru, ibu guru, paman dan bibi juga boleh ya. Lalu yang kedua, pertanyaan apa yang kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan sekitar? Nah, daftar pertanyaan 1 dan 2 dicontohkan dari buku. Misalnya, siapa nama Bapak ya? Kalau kita mau wawancara tuh yang pertama kita tanyakan, namanya Bapak dulu siapa ya? Kemudian baru kita masuk ke pertanyaan intinya. Nah, yang ini contohnya hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu ya. Berikutnya, Karina buat cukup banyak nih ya. Nanti adik-adik sesuaikan saja untuk menambahkan yang ini ya. Yang pertama, maaf Bapak Ibu, kami melakukan tugas dari Bapak Ibu guru untuk bertanya, boleh kami minta waktu sebentar? Nah, ini minta izin dulu ya. Lalu boleh basa-basi dulu atau kita ngobrol dulu ya, cari tahu atau kita berkenalan dulu, misalnya siapa nama Bapak, apa pekerjaannya ya. Nah, kemudian ini tadi yang hewan apa saja juga sudah dari buku. Lalu misalnya tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah. Kemudian apakah ada kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? Kemudian apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? Kemudian bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan?
Nah, berikutnya kita membuat laporan hasil wawancara ya, bentuknya seperti ini. Kita coba lihat di sebelah kanan, Karina akan besarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Laporan hasil wawancara, misalnya wawancaranya tanggal 25 Maret ya, 2021 atau 2022. Atau kalau tahun depan adik-adik nontonnya berarti 2023 ya, dan seterusnya. Nah, datanya adalah kalau jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Misalnya ini narasumbernya siapa, nah ini boleh diganti-ganti ya, disesuaikan. Nah, misalnya yang pertanyaan pertama untuk orang tua, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu, misalnya kucing, ayam, burung. Nanti ini disesuaikan ya jawabannya dari jawaban yang diutarakan oleh orang-orang yang adik-adik tanya. Kemudian ini tuh ketua RT ya, ketua, kenapa jadi ketar nih adik-adik nih, ketua. Tanaman apa saja yang banyak ditanam? Misalnya tanaman hias ya, biasanya kalau di pekarangan rumah. Apakah ada kegiatan rutin kerja bakti? Nah, kerja bakti secara rutin sebulan sekali ya, misalnya setiap hari Minggu. Untuk tetangga, misalnya apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya ya? Jawabannya misalnya sebagian besar sudah membuang sampah pada tempatnya. Kalau belum, ya belum, alasannya kenapa boleh ditambahkan juga. Lalu misalnya dari teman sekelas, pertanyaannya bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Ya, misalnya kesadarannya masih rendah, ya karena ada yang kurang menjaga kebersihan. Atau sudah bagus, ya disesuaikan saja. Kemudian anak tetangga misalnya, hewan apa saja yang masih dijumpai. Misalnya ada ayam, ada burung, atau ada kelinci. Lalu untuk Bapak Guru misalnya tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah ya. Ini boleh jawabannya dari Pak Guru tanaman buah dan tanaman hias. Ya, nah ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sama ya karena tadi fungsinya ini adalah orang-orang yang kita tanyai kan kadang-kadang pertanyaannya berbeda. Nah, ini disesuaikan. Lalu untuk ibu guru misalnya kegiatan rutin kerja bakti ya. Misalnya jawaban ibu guru adalah ada kegiatan rutinnya, namun kadang ada yang nggak hadir ya, seperti itu. Kemudian untuk paman misalnya, apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? Hampir semua warga sudah membuang sampah, misalnya nih kata paman. Lalu untuk bibi, bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? Ya misalnya kesadarannya adalah sudah sangat baik, misalnya ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir dari pembelajaran 3. Ya, yaitu bagian ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita tadi belajar tentang jenis-jenis sumber energi ya, keterampilan dan mengidentifikasi serta juga wawancara. Kemudian manfaat yang kita ambil adalah kita sudah mengetahui jenis-jenis sumber energi dan cara melakukan wawancara. Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Nah, kita tadi sudah melakukan wawancara ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Nah, setelah ini kita akan mencari tahu lebih banyak lagi tentang sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini juga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa subscribe dulu yuk, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.